Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Ayi Sriwanawati, SEM, maka selaku dosen pembimbing mata kuliah teori akuntansi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Siva Nuraida selaku moderator kelompok 2 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini dengan materi sifat dasar akuntansi. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Alda Nurmalela, Bila Azani, Kurniawan, Neng Nisa, Putri Maulidia, Siti Nur Fatimah, Siva Nuraida, dan Yosif Fujirhayu. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Yang pertama ada accounting entity. Dalam menyusun informasi akuntansi, maka yang menjadi fokus pencatatan akuntansi adalah entitas atau lembaga atau organisasi. Prinsip accounting entity yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entiti tertentu yang harus jelas terpisah dari badan atau entiti lain. Perusahaan dianggap berdiri sendiri terpisah dari orang atau pihak lain. Accounting entity ada dua, yaitu entitas pelapor, pemerintahan yang berstatus pusat pemerintahan, misalnya pemerintah daerah. Yang kedua ada entitas akuntansi entitas satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, misalnya dinas UPT dan lain-lain. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelapor memiliki 7 komponen pokok laporan keuangan, antara lain, yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sifat going concern, di mana menyusun atau memahami laporan keuangan itu harus perusahaan yang dilaporkannya akan terus beroperasi di masa yang akan datang. Kenapa begitu? Karena pengertian dari sifat going concern itu sendiri adalah kelangsungan hidup suatu entitas bisnis, yang dimana suatu entitas ini dianggap mampu mempertahankan usahanya di dalam jangka waktu yang panjang dan tidak untuk jangka waktu yang pendek gitu. Jadi, istilah going concern dapat diimplementasikan sebagai kemampuan perusahaan mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, poin selanjutnya yaitu prinsip going concern. Prinsipnya itu mengedepankan perusahaan agar terus berjalan sehingga si perusahaan itu dapat bertahan. Jadi kita ini perlu melakukan berbagai cara yang terbaik agar perusahaan tetap bertahan seperti itu. Yaitu faktor-faktor going concern. Poin pertama, nilai perusahaan ini dilihat dari besarnya nilai penjualan produk di suatu perusahaan dan asetnya. Nah, yang kedua itu dilihat dari opini audit tahun sebelumnya, karena ini sangat berpengaruh bagi perusahaan dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Measurement atau pengukuran, di mana hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan perusahaan yang nantinya akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Objek atau sasarannya adalah transaksi atau kejadian-kejadian keuangan yang dapat diukur dengan uang. Time period atau periode akuntansi, di mana laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu, tanggal tertentu, ataupun periode tertentu. Misalnya neraca menggambarkan nilai kekayaan, utang, dan modal pada saat atau pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan informasi hasil berupa pendapatan dan biaya suatu usaha pada periode tertentu, sementara laporan arus kas menggambarkan informasi arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu. Saya akan menjelaskan tentang monetary unit. Monetary unit adalah pengukuran yang dipakai dalam akuntansi adalah dalam bentuk ukuran moneter atau uang. Semua transaksi perusahaan dan akan dikuantifikasikan dan dilaporkan ke dalam bentuk nilai uang. Di dalam monetary unit ada istilah asumsi unit moneter atau monetary assumption dan principal unit moneter atau monetary unit principle. Asumsi unit moneter
adalah data transaksi yang akan dilaporkan ke dalam catatan akuntansi yang harus dinyatakan dalam satuan mata uang atau unit moneter. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai uang. Asumsi unit moneter juga terkait dengan penerapan konsep biaya historis atau historical cost konsep, sehingga asumsi dasar akuntansi ini menyiratkan uang atau unit moneter adalah cara paling efektif untuk menunjukkan ke pihak-pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal serta pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, prinsip unit moneter adalah hanya mencatat transaksi yang didapatkan dan dinyatakan dalam bentuk mata uang. Prinsip unit moneter juga mengasumsikan bahwa nilai dari unit mata uang yang digunakan untuk mencatat transaksi masih relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun mengingat jumlah inflasi yang sering terus-menerus menurun, asumsi ini berarti tidak benar. Selanjutnya, akrual. Penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan hanya melihat apakah transaksi kas sudah dilakukan atau tidak. Penentuannya bukan keterlibatan kas, tetapi didasarkan pada faktor legalnya apakah sudah merupakan hak atau kewajiban perusahaan atau belum. Kalau sudah dicatat tanpa menunggu pembayaran atau penerimaan kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi exchange price atau harga pertukaran, yakni nilai yang terdapat di dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai harga bargaining antara si pembeli dan penjual. Maksud dari bargaining ini adalah kerjasama atau tawar-menawar antara pembeli dan penjual itu sendiri. Contohnya seperti harga pertukaran barang jasa di suatu perusahaan. Kenapa sih ada exchange price atau harga pertukaran? Ini biasanya dilakukan karena adanya sesuatu yang belum bisa diterima oleh si kedua belah pihak tersebut gitu. Tujuannya itu tawar-menawar agar mencapai kesepakatan antara pembeli dan penjualnya itu tersebut, yang mengharapkan keuntungan baik si pembeli maupun penjualnya itu sendiri. Selanjutnya, approximation. Dalam akuntansi, tidak dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran baik nilai, harga, umur, jumlah, penyisihan piutang ragu, kerugian, dan lain-lain. Misalnya, taksiran umur aset, taksiran harga persediaan, penyisihan piutang ragu, dan lain sebagainya. Umur aset adalah suatu periode waktu di mana aset atau kapal diharapkan dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomi sesuai fungsinya. Taksiran harga persediaan adalah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan klasifikasi, penggolongan, kondisi, dan mengetahui nilai persediaan. Penyisihan piutang ragu adalah piutang yang disangsikan atau diragukan penerimaannya karena kegagalan usaha atau memang merupakan suatu kesengajaan debitur tidak membayarnya. Suatu piutang timbul karena penjualan yang dilakukan secara kredit. Dasar akuntansi yang selanjutnya yaitu judgement atau pertimbangan. Dalam menyusun laporan keuangan, banyak diperlukan pertimbangan akuntan atau manajemen berdasarkan keahlian atau pengalaman yang dimiliki. Misalnya, tentang memilih metode PIPO, first in first out, LIPO, last in first out, metode garis lurus, klasifikasi perkiraan, dan sebagainya. Metode PIPO, barang yang pertama masuk, barang yang pertama keluar. Sistem ini diterapkan pada barang-barang yang memiliki standar mutu dan kualitas berdasarkan waktu simpan. Semakin lama disimpan, maka mutu dan kualitas barang semakin menurun. Contoh, bahan makanan. Cara mudah melihat sistem ini adalah sistem antrian CS di bank. Yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Metode PIPO terbagi menjadi dua, yaitu
Metode pipo periodik perhitungan dilakukan di akhir. Metode perpetual perhitungan dilakukan setiap terjadinya barang masuk atau keluar. Metode LIPO, barang yang masuk terakhir, barang yang keluar pertama. Sistem ini diterapkan untuk barang-barang yang dijual berdasarkan model yang sedang tren atau berdasarkan update teknologi terbaru. Contoh, pakaian, barang elektronik, dan lain-lain. Metode LIPO juga terbagi menjadi dua, yaitu LIPO periodik dan LIPO perpetual. LIPO periodik perhitungan dilakukan di akhir, sedangkan perpetual perhitungan dilakukan setiap terjadinya transaksi jual beli. Metode garis lurus, salah satu cara yang digunakan untuk menghitung penyusutan suatu nilai dari sebuah aset. Contoh, kendaraan, gedung, peralatan, dan lain-lain. Adapun beberapa rumus yang digunakan yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa atau residu dibagi umur ekonomis. Menurut tarif penyusutan, cara menghitungnya yaitu tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Klasifikasi perkiraan. Mengklasifikasikan perkiraan akun-akun yang ada atau membuat daftar akun untuk memudahkan dalam proses pencatatan. Yang selanjutnya yaitu sifat dasar general purpose atau tujuan umum. Informasi yang disajikan dalam keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditunjukkan untuk pemakai secara umum, bukan pemakai secara khusus. Tidak ditunjukkan khusus kepada banker, investor, kreditur, analisis, manajemen, dan karyawan, tetapi ke semua pihak atau publik. Di sini saya akan menjelaskan sifat dasar akuntansi, yaitu interlead statement atau keterkaitan antar laporan, yakni sejumlah laporan keuangan yang memiliki hubungan yang sangat erat dan berkaitan dengan yang lain, di mana hal ini merupakan salah satu alat kontrol akuntansi, sehingga tidak mudah melakukan rekayasa laporan begitu saja tanpa memperhatikan hubungan satu pos atau akun dengan akun yang lainnya. Di mana sih letak keterkaitannya? Yakni penerapan interlead statement terdapat pada laporan posisi keuangan yang meliputi neraca atau balance sheet, arus kas atau cash flow, laba rugi atau income statement, worksheet atau neraca lajur, CLK atau catatan atas laporan keuangan. Di mana keterkaitannya, yakni pada neraca atau balance sheet yang berisikan tentang catatan informasi kesehatan sebuah perusahaan berkaitan langsung dengan arus kas atau cash flow, yakni yang berisikan tentang siklus keluar masuknya uang atau kas dari sebuah perusahaan yang digunakan untuk kepentingan perusahaan. Kemudian berkaitan langsung dengan income statement atau laba rugi yang berisikan tentang performa kinerja dari suatu perusahaan atau entitas, di mana income statement ini juga menjadi suatu bukti, bahkan pertimbangan terhadap seorang investor untuk menginvestasikan hartanya terhadap perusahaan. Kemudian berkaitan langsung dengan worksheet atau neraca lajur, yakni worksheet itu berisikan tentang catatan keseluruhan laporan keuangan suatu entitas yang berisi tentang ayat jurnal penyesuaian, laba rugi, neraca setelah saldo penyesuaian, dan neraca. Lalu CLK atau catatan atas laporan keuangan yang berisikan tentang informasi keseluruhan tentang laporan keuangan suatu perusahaan. Sifat dasar selanjutnya yaitu substance over form atau substansi mengungguli bentuk. Apa sih? Yaitu di mana akuntansi lebih menekankan kenyataan ekonomis suatu kejadian daripada bukti legalnya. Karena akuntansi ingin memberikan informasi yang reliable, maka penggunaan informasi berasal dari kenyataan yang sebenarnya. Contohnya, misalkan dalam akte notaris modal telah disetor penuh, tetapi kenyataan setoran belum ada, maka akuntansi berpihak pada kenyataan sebenarnya. Kalau memang belum ada setorannya benar-benar telah masuk ke rekening perusahaan, maka belum bisa dicatat, kendati pun secara legal
formal dianggap sudah setor penuh. Kredit bank yang sudah disetujui tetapi belum dimanfaatkan seluruhnya akan dicatat sebesar penggunanya saja, walaupun secara legal dana itu sudah dapat diambil atau dimanfaatkan. Selanjutnya adalah materiality atau materialitas. Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan yang dilakukan tetap melihat signifikansi. Prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Prinsip ini adalah untuk memastikan keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan. Jadi, materiality tidak hanya melindungi pemegang saham, tetapi juga memfasilitasi akuntan ketika menyiapkan laporan keuangan. Materiality bukanlah konsep yang mutlak, tetapi tergantung pada ukuran dan sifat suatu barang dari keadaan tertentu. Konsep materiality adalah fundamental, tergantung pada ukuran entitas, bukan konsep absolut. Yang selanjutnya adalah laporan historis. Laporan keuangan pada hakikatnya mencatat transaksi yang sudah terjadi, tidak mencatat transaksi yang akan terjadi. Prinsip laporan historis ini menulis setiap pengeluaran untuk mendapatkan barang, tetapi tidak barang saja yang dituliskan, melainkan pada jasa yang diperoleh dari biaya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai classification atau klasifikasi. Klasifikasi merupakan informasi melalui laporan keuangan yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat dasar. Klasifikasi perkiraan berdasarkan likuiditasnya, yaitu likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Likuiditas juga bisa dipakai untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan liquid akuntansi yang dapat memudahkan para pemakainya. Misalnya klasifikasi perkiraan berdasarkan likuiditasnya, klasifikasi biaya produksi, dan klasifikasi biaya operasi yang berguna untuk kepentingan pemilik, kreditur, dan pemakai lainnya. Apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya atau liquidity. Kemudian, adapun rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, yaitu yang pertama rasio lancar. Rasio lancar merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva lancar dalam membayar semua kewajiban atau utang lancarnya. Semakin tinggi jumlah aktiva lancar, maka semakin tinggi rasio lancar, yang berarti perusahaan memiliki tingkat likuiditasnya yang tinggi. Untuk menghitung rasio lancar yaitu dengan menghitung aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio dengan nama lain acid test, rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek menggunakan aktiva lancar tanpa pembelian perusahaan. Sebab persediaan memerlukan waktu lama untuk diubah menjadi aset. Untuk menghitung rasio cepat yaitu dengan menghitung jumlah aset lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan utang lancar. Dan yang terakhir yaitu rasio kas. Kas dan surat berharga jangka pendek adalah komponen aktiva lancar yang paling siap untuk dicairkan. Rasio kas mengukur likuiditas dari aktiva lancar yang pasti bisa dicairkan menjadi kas. Untuk mengetahui rasio kas, kita dapat menggunakan rumus dengan menghitung jumlah kas ditambah surat berharga jangka pendek, kemudian dibagi dengan utang lancar. Kemudian likuiditas yang terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu kerapatan, kedalaman, dan resiliensi. Yang pertama yaitu kerapatan. Kerapatan di sini merupakan merajuk pada adanya gap atau kesenjangan dari harga yang disetujui dengan harga normal suatu produk. Yang kedua yaitu kedalaman, yaitu perbedaan antara volume atau jumlah produk yang dijual dengan yang dibeli tingkat tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu resiliensi, kecepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang menuju harga efisien setelah jadi ketidakstabilan harga. Ketiganya saling berkaitan guna menjaga likuiditas dan kestabilan ekonomi suatu perusahaan. Terdapat 2 macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, yaitu yang pertama metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, yang merupakan metode pencatatan biaya bahan baku di mana setiap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian metode persediaan fisik atau physical inventory method merupakan metode pencatatan biaya bahan baku di mana hanya tambahan persediaan saja yang dicatatnya. Kedua, yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja di suatu perusahaan, atau yang biasa disebut dengan upah.
Beberapa komponen yang perlu dihitung untuk mengetahui seberapa besar biaya tenaga kerja yaitu 1. Biaya rekrut karyawan seperti biaya pemasangan iklan, lowongan kerja di berbagai media mengikuti job fair, hingga proses rekrutmen masuk ke dalam biaya rekrut karyawan. Kemudian yang kedua yaitu upah karyawan. Upah atau gaji karyawan adalah komponen terbesar dalam biaya tenaga kerja. Maka dari itu, jumlah karyawan yang dipekerjakan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar biaya tenaga kerja. Yang ketiga yaitu kesejahteraan karyawan seperti tunjangan-tunjangan kesehatan, pernikahan, program tabungan di hari tua. Kemudian yang keempat yaitu kewajiban perusahaan terkait karyawan seperti program asuransi. Dan kemudian di dalam biaya tenaga kerja terdapat pengertian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung di sini merupakan setiap manusia yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi, mulai dari pengolahan bahan sampai dengan sebuah barang jadi. Contoh biaya tenaga kerja langsung adalah upah operator mesin di dalam sebuah pabrik. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Jika suatu perusahaan memiliki departemen lain di luar departemen produksi, semua biaya yang terjadi di departemen pembantu tersebut ternyata dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja tidak langsung biasanya terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan pegawai tenaga kerja tidak langsung. Jadi untuk menghitung biaya tenaga kerja tidak langsung, layaknya biaya overhead pabrik lainnya, terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama plan wide atau tarif tunggal, yaitu perusahaan hanya menggunakan tarif biaya overhead pabrik untuk pembebanan biaya overhead pabrik ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Metode departmental rate atau tarif departementalisasi, yakni perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif biaya overhead pabrik tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang ada. Sementara metode ketiga adalah activity rate atau tarif setiap aktivitas, yakni perusahaan menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya, dikenal dengan activity based costing atau ABC. Ketiga biaya tersebut adalah bagian penting bagi perusahaan manufaktur. Kemudian biaya operasi atau biaya operasional adalah biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Biaya ini mencakup kepentingan gaji, komisi tunjangan karyawan, peralatan, perbaikan, hingga biaya sewa. Karenanya biaya ini seringkali disebut di bawah kewajiban atau beban penjualan di dalam neraca keuangan. Contoh biaya operasional adalah gaji karyawan, biaya utilitas kantor, hingga biaya pemasaran. Jenis biaya operasional ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Fixed cost di sini adalah biaya yang nominalnya tidak berubah sekalipun terdapat peningkatan dalam proses penjualan atau produksi. Tanpa melihat ada perubahan dalam performa perusahaan, biaya tetap wajib dibayarkan dengan nominal dan waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan asuransi. Kemudian variable cost adalah biaya yang nominalnya berubah-ubah. Biasanya tergantung pada aktivitas perusahaan, meliputi peningkatan produktivitas atau penjualan, di mana apabila ada peningkatan produksi, maka biaya ini juga akan meningkat dan sebaliknya. Contohnya yaitu biaya bahan baku, peralatan, dan biaya pengiriman. Kemudian, selain dibedakan menjadi 2 jenis, biaya operasional juga memiliki beberapa komponen yang membedakannya, yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung di sini adalah biaya yang dikeluarkan dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, seperti gaji. Kemudian yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Sebaliknya, biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan saat itu juga namun dirasakan secara langsung, misalnya pajak. Kemudian yang ketiga yaitu biaya produksi atau pengeluaran fungsi produksi. Adapun 3 bahan pokok yang dibutuhkan dalam produksi yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, serta overhead pabrik. Kemudian yang terakhir yaitu biaya non-produksi. Biaya ini juga digunakan di luar dapur produksi perusahaan, meliputi biaya pemasaran dan administrasi. Kemudian mengenai summarization atau peringkasan, merupakan transaksi dan kejadian-kejadian yang sama dalam organisasi dikelompokkan dan diikhtisarkan menurut metode tertentu, sesuai pola yang sudah mapan dalam akuntansi sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang measurement basis, yaitu dalam pengukuran sebuah entitas adalah yang digunakan pengukuran akuntansi. Maksudnya, pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan dengan objek yang diukur. Contohnya yaitu dari 100 butir soal yang diajukan dalam tes, Ahmad menjawab 80 butir soal yang betul. Dari contoh tersebut, kita pahami bahwa pengukuran itu sifatnya kuantitatif.
Dan pengukuran yang digunakan dalam akuntansi ada beberapa macam metode pengukuran seperti yang pertama itu ada harga pokok atau cost, yaitu istilah yang ada pada akuntansi digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis satu periode. Yang kedua yaitu harga pasar atau market, yaitu harga di mana suatu produk dapat dijual atau dapat diartikan sebagai harga di mana suatu saham berdiri di pasar saham. Selanjutnya yaitu ada metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dapat diterapkan dengan cara yang pertama pada tiap-tiap jenis barang, yang kedua pada tiap-tiap kelompok besar barang, yang ketiga pada nilai persediaan secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu ada variability. Setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai ke bukti-bukti pendukung yang sah. Maksudnya yaitu karakteristik informasi keuangan sedemikian rupa sehingga informasi dapat dikonfirmasi oleh dokumen sumber. Misalnya, auditor luar harus dapat menyusun laporan keuangan yang sama dengan klien, menggunakan serangkaian catatan keuangan yang sama, dan menggunakan asumsi yang sama yang diterapkan oleh klien. Ketika laporan keuangan dapat diverifikasi, ini meyakinkan para pengguna laporan bahwa mereka cukup mewakili transaksi bisnis yang mendasarinya. Kemudian, poin selanjutnya ada konservatisme, merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aset dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi yang melaporkan laba atau aset yang lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Konservatisme merupakan prinsip penting dalam pelaporan keuangan yang dimaksud agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian. Jenis konservatisme akuntansi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada konservatisme tak bersyarat, yaitu bentuk akuntansi yang diaplikasikan secara konsisten oleh dewan direksi. Hal ini mengarahkan pada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Yang kedua ada konservatisme bersyarat, yaitu bentuk ini mengacu kepada pepatah lama, semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui secara benar-benar terjadi. Contohnya yaitu menurunkan nilai aset seperti PP dan E atau goodwill apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengukuran potensi arus kasnya meningkat di kemudian hari. Maka kita tidak dapat serta-merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal ini dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi ini yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengontrakan yaitu sebagai pendorong timbulnya praktek konservatisme yang merupakan sumber paling dahulu muncul dan memiliki argumentasi yang telah berkembang sempurna. Yang kedua ada litigasi, yaitu proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan, di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan terkait dengan litigasi atau tuntutan hukum. Maka litigasi lebih kecil kemungkinannya terjadi bagi perusahaan yang meng-understat net asset dibanding meng-overstat net asset. Kemudian yang terakhir itu ada biaya politik. Biaya politik muncul akibat konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah sebagai pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk mengalihkan kekayaan perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Terima kasih kelompok 2 atas materinya. Itulah penyampaian dari pemateri tentang sifat dasar akuntansi. Demikian pemaparan presentasi kelompok 2. Saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.